Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya, Sheila Mustikaning Tias, mahasiswa dari Institut Teknologi Budi Utomo. Dalam video kali ini, izinkan saya membahas tentang Starlink sebagai perkembangan jaringan teknologi masa kini. Dalam materi yang saya buat, saya akan mencantumkan beberapa pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan proyek Starlink, dan apa itu Starlink sendiri. Nah, yang kedua, ada teknologi dan keunggulan dari Starlink. Di sini saya akan banyak membahas tentang cara kerja dan infrastruktur teknologi Starlink, dan keunggulan Starlink dengan teknologi jaringan yang lain. Di dalam kelebihan, pasti kita punya dampak negatif. Ini akan masuk ke dalam pembahasan ketiga, yang isi detailnya tentang kendala apa aja sih yang dialami oleh Starlink sendiri, dan juga dampak apa saja di berbagai sektor. Terakhir, saya akan tutup dengan prospek dan potensi pengembangan, dan juga kesimpulan. Yuk kita mulai ke pembahasan. Mari kita buka dulu dengan materi pendahuluan. Seperti yang disampaikan di daftar isi, saya akan memberitahu dulu latar belakang tentang Starlink. Di era digital ini, internet telah menjadi kebutuhan penting untuk kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya, masih banyak wilayah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai. Untuk menjawab tantangan ini, SpaceX meluncurkan proyek Starlink pada tahun 2018. Starlink memanfaatkan ribuan satelit orbit rendah untuk menghadirkan internet cepat dan andal ke seluruh dunia, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur jaringan tradisional. Proyek ini menjadi solusi inovatif untuk memperluas akses internet global, meskipun masih menghadapi tantangan seperti biaya tinggi dan dampak lingkungan. Dengan potensi besar ini, Starlink menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi kesenjangan digital. Selanjutnya, untuk masing-masing poin tujuan proyek Starlink. 1. Menyediakan akses internet global. Starlink bertujuan untuk menyediakan internet cepat dan andal ke seluruh dunia, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh infrastruktur tradisional. Dengan jaringan satelitnya, Starlink dapat menjadi solusi untuk keterbatasan akses internet global. 2. Mengurangi kesenjangan digital. Salah satu misi utama Starlink adalah mengurangi kesenjangan digital dengan memungkinkan wilayah tanpa akses internet untuk terhubung dengan dunia online. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan dan pekerjaan. 3. Mendukung situasi darurat. Starlink juga dirancang untuk membantu dalam situasi darurat. Misalnya, ketika terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur jaringan, layanan ini dapat menyediakan koneksi internet sementara yang tetap andal. 4. Mendorong transformasi digital. Tujuan lain dari Starlink adalah mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Dengan akses internet yang lebih luas, teknologi dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Nah, jadi setelah disebutkan latar belakang dan tujuan proyeknya, apa sih Starlink itu? Jadi, Starlink adalah proyek inovatif yang diluncurkan oleh SpaceX untuk menyediakan akses internet global. Dengan menggunakan jaringan satelit yang mengorbit di Low Earth Orbit atau LEO, Starlink menawarkan koneksi internet cepat dengan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan satelit tradisional. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet melalui infrastruktur tradisional, menjadikannya lebih inklusif dan menjangkau seluruh dunia. Di materi selanjutnya ini, kita akan membahas tentang teknologi dan keunggulan sendiri dari Starlink. Starlink menggunakan teknologi satelit untuk menyediakan internet global. Infrastruktur utama Starlink terdiri dari beberapa komponen kunci. Yang pertama, Starlink menggunakan konstelasi ribuan satelit kecil yang mengorbit di orbit rendah bumi, atau dikenal dengan Low Earth Orbit, pada ketinggian sekitar 550 hingga 1.200 km dari permukaan bumi. Satelit ini jauh lebih dekat dibandingkan satelit tradisional yang biasanya berada di orbit geostasioner pada ketinggian sekitar 35.786 km. Karena jaraknya yang lebih dekat, sinyal dari satelit Starlink dapat mencapai perangkat pengguna dengan lebih cepat, yang berarti latensi atau jeda waktu komunikasi menjadi jauh lebih rendah. Hal ini sangat penting untuk aktivitas yang membutuhkan respons cepat, seperti video call, gaming online, atau konferensi jarak jauh. Selain itu, konstelasi ini dirancang sedemikian rupa sehingga setiap satelit saling terhubung melalui jaringan laser. Teknologi ini memungkinkan data berpindah langsung antar satelit di orbit sebelum diteruskan ke stasiun ground atau perangkat pengguna.
Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pengiriman data, tetapi juga membantu menjaga stabilitas koneksi meskipun satu atau beberapa satelit mengalami gangguan. Komponen yang kedua itu, pengguna Starlink memerlukan perangkat khusus berupa antena parabola kecil, yang dikenal sebagai dish. Dish ini dirancang untuk menerima dan mengirimkan sinyal internet langsung dari dan ke satelit Starlink yang berada di orbit rendah bumi. Salah satu keunggulan utama dish adalah teknologi pelacakan otomatis yang terintegrasi di dalamnya. Teknologi ini memungkinkan antena untuk mendeteksi dan mengikuti posisi satelit Starlink yang terus bergerak melintasi langit. Karena satelit Starlink tidak berada di posisi tetap seperti satelit geostasioner, kemampuan pelacakan ini sangat penting untuk memastikan koneksi tetap stabil saat satelit bergerak. Dish Starlink juga dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna. Proses instalasinya sederhana, cukup dengan meletakkan dish di lokasi terbuka dengan pandangan bebas ke langit. Antena akan secara otomatis mencari posisi optimal untuk terhubung dengan jaringan satelit, tanpa memerlukan penyesuaian manual. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan desain tahan cuaca, sehingga dapat tetap beroperasi meskipun dalam kondisi lingkungan yang kurang ideal, seperti hujan atau angin kencang. Teknologi ini membuat dish menjadi solusi andal bagi pengguna, bahkan di daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis dan cuaca yang menantang. Lalu, komponen yang ketiga itu ada, stasiun dan gateway terestrial. Untuk memastikan koneksi internet dari Starlink dapat berfungsi secara optimal, jaringan satelit ini terhubung dengan infrastruktur di permukaan bumi yang disebut stasiun ground atau gateway. Stasiun-stasiun ini bertindak sebagai penghubung antara satelit di orbit dan jaringan internet global. Ketika sebuah perangkat pengguna mengirimkan permintaan data melalui antena dish, sinyal tersebut akan diteruskan ke salah satu satelit Starlink di orbit. Satelit kemudian mengirimkan data tersebut ke stasiun ground yang terdekat. Stasiun ground ini terhubung langsung ke jaringan internet global, sehingga mampu memproses dan meneruskan data yang diminta, baik itu berupa halaman web, video, atau layanan lainnya. Proses ini juga berlaku sebaliknya. Data dari internet akan dikirim ke stasiun ground, diteruskan ke satelit di orbit, dan akhirnya sampai ke antena pengguna. Dengan cara ini, gateway memainkan peran krusial dalam menjaga kelancaran komunikasi dua arah antara pengguna dan internet global. Stasiun-stasiun ini biasanya ditempatkan di lokasi strategis yang memiliki koneksi internet serat optik berkecepatan tinggi dan cakupan pandangan yang baik ke langit. Selain itu, infrastruktur ini dirancang untuk mendukung volume data yang besar, memastikan pengguna tetap mendapatkan kecepatan yang stabil meskipun ada banyak permintaan data secara bersamaan. Komponen yang terakhir adalah teknologi pemrosesan data. Data yang dikirimkan dari perangkat pengguna ke satelit dan sebaliknya diproses melalui teknologi canggih yang dirancang untuk memastikan kecepatan dan efisiensi jaringan. Teknologi ini memungkinkan data untuk berpindah dengan cepat melalui jaringan satelit Starlink, bahkan ketika volume data yang diproses sangat besar. Sistem pemrosesan ini menggunakan algoritma cerdas untuk mengelola lalu lintas data secara optimal, sehingga koneksi tetap stabil meskipun ada banyak pengguna yang terhubung secara bersamaan. Dengan adanya koneksi langsung antar satelit menggunakan teknologi laser, transfer data menjadi lebih cepat tanpa terlalu bergantung pada stasiun ground. Selain itu, salah satu keunggulan utama sistem ini adalah kemampuannya untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh cuaca buruk atau kondisi lingkungan yang menantang, seperti hujan deras, salju, atau angin kencang. Sistem Starlink dirancang untuk menyesuaikan sinyal secara dinamis, sehingga pengguna tetap dapat menikmati koneksi yang stabil dalam situasi yang kurang ideal. Dengan pendekatan ini, Starlink tidak hanya menawarkan kecepatan tinggi, tetapi juga memastikan bahwa koneksi tetap dapat diandalkan di berbagai kondisi geografis dan cuaca. Karena kita sudah tahu tentang infrastruktur komponen dari Starlink, mari kini kita bahas tentang cara kerjanya yuk. Cara kerja Starlink melibatkan koordinasi antara perangkat pengguna, satelit di orbit, dan stasiun ground di permukaan bumi. Ketika pengguna mengakses internet melalui antena parabola atau dish, sinyal pertama-tama dikirimkan ke salah satu satelit Starlink di orbit rendah bumi. Satelit ini, yang berjarak sekitar 550 hingga 1.200 km dari permukaan, menerima sinyal tersebut dan meneruskannya ke stasiun ground atau gateway yang terhubung dengan jaringan internet global. Stasiun ground ini memproses data dan mengirimkan informasi yang diminta kembali ke satelit. Satelit kemudian mengirimkan data tersebut kembali ke dish pengguna.
yang meneruskan informasi ke perangkat seperti ponsel, komputer, atau router. Proses ini berlangsung sangat cepat karena satelit Starlink berada di orbit rendah, sehingga latensi atau jeda waktu komunikasi menjadi minimal. Selain itu, satelit-satelit Starlink menggunakan teknologi laser untuk berkomunikasi satu sama lain, memungkinkan data berpindah lebih cepat antar satelit sebelum mencapai tujuan akhir. Dengan teknologi ini, Starlink memastikan koneksi internet tetap cepat, stabil, dan andal, meskipun di daerah terpencil atau dalam kondisi cuaca yang kurang ideal. Yang pasti Starlink punya keunggulan. Berikut keunggulan dari Starlink, koneksi cepat dan stabil. Starlink menawarkan kecepatan internet tinggi dengan latensi rendah, bahkan di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau oleh jaringan kabel atau fiber optik. Kecepatan ini memadai untuk streaming, video call, gaming, dan penggunaan internet secara umum. Jangkauan global. Berbeda dengan jaringan internet tradisional yang bergantung pada kabel dan infrastruktur fisik, Starlink menggunakan satelit yang dapat menjangkau seluruh penjuru dunia, termasuk daerah pedalaman, pulau terpencil, dan wilayah yang sering terabaikan dalam pembangunan infrastruktur internet. Instalasi mudah dan fleksibel. Pengguna hanya membutuhkan perangkat dish kecil untuk mengakses internet. Antena ini mudah dipasang dan dapat dipindahkan sesuai kebutuhan, memudahkan pengguna di berbagai lokasi untuk tetap terhubung dengan jaringan Starlink tanpa memerlukan infrastruktur yang rumit. Tingkat latensi yang lebih rendah. Satelit Starlink mengorbit pada ketinggian rendah, sekitar 550 km hingga 1.200 km, yang menghasilkan latensi lebih rendah dibandingkan dengan satelit tradisional yang berada di orbit geostasioner. Ini berarti koneksi lebih cepat dan responsif, cocok untuk aplikasi yang memerlukan waktu reaksi cepat seperti video conference dan gaming online. Dapat diandalkan dalam kondisi darurat. Starlink memiliki keunggulan dalam situasi darurat atau bencana alam, di mana jaringan telekomunikasi tradisional rusak. Sistem satelit ini dapat memberikan konektivitas internet darurat, membantu operasi penyelamatan dan komunikasi selama masa krisis. Kemudahan akses di wilayah terpencil. Bagi negara-negara berkembang atau daerah yang sulit dijangkau dengan kabel atau infrastruktur darat, Starlink menawarkan solusi terjangkau dan efektif. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan digital dan mempercepat proses inklusi digital di banyak wilayah yang tertinggal. Potensi pengembangan teknologi masa depan. Starlink terus berinovasi, termasuk dalam penggunaan laser untuk komunikasi antar satelit yang lebih efisien. Teknologi ini berpotensi untuk mengurangi ketergantungan pada stasiun ground dan meningkatkan kapasitas serta kecepatan jaringan. Di materi berikutnya kita akan membahas tentang tantangan dan dampak Starlink. Starlink merupakan proyek ambisius, tetapi menghadapi berbagai tantangan di masa kini dan masa depan. Biaya operasional dan pengembangan. Peluncuran ribuan satelit membutuhkan biaya tinggi, termasuk perawatan dan penggantian satelit yang rusak atau mencapai akhir masa pakainya. Harga layanan Starlink saat ini juga dianggap mahal bagi sebagian pengguna, terutama di negara berkembang. Persaingan dengan penyedia layanan lain. Starlink menghadapi persaingan ketat dari proyek serupa seperti Amazon Kuiper dan OneWeb, yang juga menawarkan layanan internet berbasis satelit. Masalah orbit dan polusi ruang angkasa. Ribuan satelit Starlink di orbit rendah menimbulkan kekhawatiran akan kemacetan orbit, yang meningkatkan risiko tabrakan dengan satelit lain, atau puing-puing antariksa. Polusi cahaya dari satelit juga mengganggu pengamatan astronomi oleh ilmuwan. Dampak lingkungan. Proses peluncuran roket menghasilkan emisi karbon yang dapat berdampak pada lingkungan. Masalah daur ulang atau pengelolaan satelit setelah masa operasionalnya berakhir juga menjadi tantangan. Regulasi dan kebijakan internasional. Perbedaan regulasi antar negara tentang penggunaan spektrum frekuensi dan pengelolaan orbit seringkali menjadi kendala. Kekhawatiran akan dominasi satu perusahaan dalam layanan internet global memunculkan isu monopoli dan kontrol data. Teknologi dan konektivitas. Meski menjanjikan, teknologi satelit orbit rendah masih menghadapi tantangan dalam menjangkau area dengan populasi tinggi atau daerah ekstrim dengan kondisi cuaca buruk. Starlink memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor. Dalam sektor pendidikan, Starlink menjadi solusi bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mendapatkan akses internet.
Dengan koneksi yang lebih baik, siswa dapat menikmati pembelajaran online, mengakses bahan ajar global, dan mengikuti tren digital seperti e-learning. Di sektor kesehatan, Starlink membuka peluang besar untuk telemedicine. Dengan akses internet yang tersedia di daerah-daerah terpencil, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara online, mengirimkan data medis, dan mendapatkan diagnosis tanpa perlu melakukan perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, Starlink mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah terpencil. Dengan adanya internet, para pelaku usaha dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk mereka secara global. Starlink juga menjadi andalan perusahaan-perusahaan teknologi yang membutuhkan koneksi stabil untuk operasionalnya. Beralih ke sektor pemerintahan dan keamanan, Starlink mempermudah komunikasi di daerah yang terdampak bencana atau konflik, di mana infrastruktur telekomunikasi tradisional mungkin rusak. Teknologi ini juga dapat mendukung pengawasan dan keamanan melalui pemanfaatan jaringan satelit. Di sektor pariwisata, Starlink berkontribusi dengan menyediakan konektivitas di destinasi wisata terpencil, seperti gunung, pantai, atau taman nasional. Dengan internet yang andal, wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman, termasuk berbagi momen secara real-time atau mengakses informasi tentang destinasi tersebut. Tidak hanya itu, sektor pertanian dan perikanan juga merasakan manfaat besar. Petani dan nelayan kini dapat mengakses informasi cuaca, harga pasar, dan teknologi berbasis internet untuk meningkatkan produktivitas mereka. Teknologi ini juga mendukung pengelolaan lahan dan perairan secara modern dengan bantuan perangkat IoT atau drone. Namun, tidak semua dampaknya positif. Dalam sektor penelitian, terutama astronomi, polusi cahaya dari ribuan satelit Starlink dapat mengganggu pengamatan luar angkasa. Meski demikian, manfaat yang dihasilkan oleh Starlink bagi berbagai sektor tetap sangat besar dan menjanjikan. Sampai juga pada penutup, tetapi sebelum ditutup, izinkan saya membacakan tentang prospek dan pengembangan teknologi, lalu kesimpulan sehabis itu saya tutup. Starlink memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan, terutama dalam hal ekspansi global. Proyek ini berpotensi untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di seluruh dunia yang selama ini sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Daerah-daerah di Afrika, Asia, hingga wilayah pegunungan atau pulau-pulau terpencil yang tidak memiliki akses internet akan dapat menikmati layanan Starlink. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki konektivitas, tetapi juga membuka peluang besar untuk perkembangan ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya di daerah-daerah tersebut. Selain itu, Starlink terus berinovasi dalam teknologi satelitnya untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satu terobosan utama adalah penggunaan teknologi komunikasi antar satelit berbasis laser. Ini memungkinkan satelit-satelit Starlink untuk saling berkomunikasi tanpa tergantung pada stasiun ground, yang pada gilirannya meningkatkan kecepatan transfer data dan efisiensi jaringan secara keseluruhan. Teknologi ini akan sangat berguna dalam mengurangi latensi dan memastikan koneksi internet tetap cepat, meskipun penggunaannya melibatkan banyak data. Tak hanya itu, perangkat pengguna atau dish juga terus dikembangkan untuk menjadi lebih kecil, portabel, dan hemat energi, menjadikan layanan ini lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Potensi integrasi Starlink dengan teknologi lain juga sangat menjanjikan. Misalnya, Starlink dapat berfungsi sebagai infrastruktur yang mendukung kendaraan otonom, yang memerlukan konektivitas internet yang stabil dan real-time. Juga, dalam dunia yang semakin terkoneksi dengan perangkat IoT, Starlink berpotensi untuk menyediakan jaringan yang memungkinkan perangkat-perangkat ini berkomunikasi tanpa batasan geografis. Di sektor transportasi, pertanian, dan banyak lainnya, Starlink bisa menjadi pilar penting untuk mendukung perkembangan teknologi terkini. Starlink juga berpotensi besar dalam mendukung penanganan krisis, seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya. Ketika terjadi bencana yang merusak infrastruktur komunikasi, Starlink bisa menjadi solusi penyelamatan dengan menyediakan koneksi internet darurat yang dapat digunakan oleh tim penyelamat atau pemerintah setempat untuk berkomunikasi dan mendistribusikan informasi penting dengan cepat dan efisien. Dari sisi ekonomi, Starlink membuka peluang besar, terutama untuk sektor teknologi, e-commerce, pendidikan, dan kesehatan digital. Dengan menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses internet, Starlink membantu mempercepat transformasi digital di negara-negara berkembang. Ini mendukung inklusi digital, membuka lapangan pekerjaan baru, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Para pelaku bisnis dan startup yang berada di daerah terpencil kini bisa menjangkau pasar global dengan mudah, menciptakan peluang yang lebih besar bagi mereka. Kedepan, Starlink juga memiliki potensi untuk berperan dalam misi-misi luar angkasa yang lebih besar. Sistem komunikasi satelit ini tidak hanya akan digunakan untuk keperluan bumi, tetapi juga untuk mendukung eksplorasi luar angkasa, termasuk misi SpaceX yang berencana untuk mengirimkan manusia ke Mars. Starlink akan menjadi bagian integral dalam pengembangan komunikasi antar planet yang memungkinkan konektivitas yang lebih stabil dan lebih cepat antara bumi dan luar angkasa. Ini akan membuka era baru dalam eksplorasi antariksa dan kolonisasi luar angkasa di masa depan. Terakhir kesimpulannya jadi,